Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini pembahasannya tentang bagaimana sih merancang SOP. Nah, ada beberapa tujuan pembelajaran yang akan kita tempuh ya. Yang pertama adalah tujuan dari pembelajaran pertama mampu menjelaskan ruang lingkup dari SOP itu sendiri. Kemudian mampu juga melakukan analisis tentang kebutuhan SOP dan yang terakhir adalah mampu merancang SOP. Kita buka dulu dengan mendefinisikan sebenarnya apa sih standar operational procedure. Nah, standar operational procedure biasanya terdiri dari manfaat, kemudian kapan dibuat atau direvisi, bahkan metode penulisan prosedurnya seperti apa, serta biasanya di dalam SOP itu dilengkapi dengan bagan flowchart di bagian akhir. Nah, kalau kita definisikan sendiri, sebenarnya SOP adalah dokumen yang memuat prosedur berdasarkan kronologis untuk menyelesaikan suatu pekerjaan dengan tujuan memperoleh hasil kerja yang paling efektif, kemudian konsisten, serta mutu dan kualitasnya handal, meskipun dilakukan oleh para pekerja yang berbeda-beda. Nah, inilah kepentingan dari SOP, sehingga kehadiran dari SOP ini itu sangat dibutuhkan. Kita bisa mengetahui suatu pekerjaan itu baik atau tidak, kemudian pimpinan kita bisa melihat apakah kinerja dari para pegawainya itu sudah bekerja sesuai dengan standar atau sesuai dengan uh, hasil yang diharapkan itu berdasarkan dari SOP. Oleh sebab itu sudah sewajarnya ya, sudah seharusnya bahwa setiap unit atau setiap bidang itu memiliki SOP-nya masing-masing. Nah, baru kita bisa menilai bahwa, oh ternyata memang instansi atau perusahaan tersebut itu terjamin kualitasnya. Tetapi kalau misalnya kita lihat tidak punya pedoman mutu, tidak punya standar operasional prosedur dalam pengerjaan sesuatu di bagian tertentu atau di unit tertentu, maka perlu dilakukan perbaikan dari segi manajemennya, ya terutama manajemen mutunya. Jadi semua instansi yang bergerak di bidang apapun, itu sebenarnya harus memiliki yang namanya SOP. Sekarang kita lihat apa sih tujuannya. Yang pertama adalah untuk menjaga konsistensi tingkat penampilan kinerja. Ya, itu kenapa kita butuh SOP, karena siapapun, kita tahu bahwa dalam suatu unit ataupun bidang tertentu, itu biasanya orang-orangnya berganti. Artinya SDM-nya itu berganti, entah itu karena di-rolling, atau mungkin karena ada penambahan SDM baru, nah seperti itu. Sudah otomatis akan memakan waktu jika senior ataupun orang yang lebih lama bekerja di unit tersebut untuk menjelaskan lagi kepada orang baru. Mungkin kalau hanya diberikan pengarahan itu sudah wajarnya, tetapi kalau diajari setiap waktu itu tidak memungkinkan. Maka dengan adanya SOP itu akan memberikan konsistensi walaupun orang-orangnya berganti atau SDM-nya berganti. Kemudian tujuan lainnya adalah sebagai acuan dalam pelaksanaan kegiatan kerja sesama pekerja maupun supervisornya. Nah, jadi untuk mengontrol antara pekerja satu dengan pekerja yang lainnya atau pegawai satu dengan yang lainnya, ya itu bisa dilakukan dengan melihat SOP ini gitu. Jadi acuannya itu sudah jelas dari tahapan A nanti ke tahapan mana lagi. Jadi prosedurnya tuh udah jelas gitu dari tahapan 1 sampai tahapan akhir sampai bisa menghasilkan produk ataupun pelayanan, ya itu berdasarkan dari tahapan-tahapan yang ada di dalam SOP tersebut. Yang ketiga adalah tujuannya memperoleh efektivitas dan efisiensi sumber daya. Jadi ketika bekerja itu tidak meraba lagi, oh habis ini begini, habis ini begitu gitu. Kita pun tidak dituntut untuk melakukan penghafalan terhadap kinerja kita ataupun kerja kita ketika melaksanakan yang sudah dibebankan atau ditugaskan pada unit tempat kita bekerja. Jadi kita tinggal melihat saja bagian SOP-nya. Bahkan SOP itu seringkali ditempel di ruangan unit tempat kita bekerja. Untuk apa? Agar kita bisa melihat, memantau terus,
Oh, ternyata habis tahapan 1 ke tahapan 2 ke tahapan 3. Tidak boleh loncat tahapan 1 ke tahapan 5 untuk memangkas pekerjaan. Kemungkinan pemangkasan itu bisa saja terjadi, tetapi hasil output-nya atau hasil yang diharapkan, entah itu dalam bentuk produk ataupun pelayanan, itu bisa saja terjadi kekurangan, ya, atau bahkan terjadi kelebihan. Nah, inilah yang perlu kita hindari. Karena, takarannya ataupun, hasilnya, output-nya ini, itu harus sesuai, ya harus pas. Tidak boleh kekurangan, tidak boleh kelebihan. Sehingga untuk melakukan efektivitas dan efisiensi dari sumber daya yang kita miliki, baik itu bahan bakunya maupun SDM yang dimiliki pada unit tersebut, maka kita harus berpedoman atau mengacu pada SOP. Tujuan lainnya adalah sebagai parameter menilai mutu pelayanan. Ya, itu sudah otomatis. Ya, apa ya, ketepatan atau keakuratan dari pelayanan dan produk yang kita hasilkan itu bisa dinilai ketika kita menjalankan step by step-nya yang sudah diatur di dalam SOP. Kalau tadi terjadi pemangkasan, dari step 1 kita tiba-tiba ke step 5, tiba-tiba langsung jadi output hasil. Pasti ada miss beberapa part atau beberapa item, sehingga mutunya itu bisa dipastikan. Bisa berkurang atau bisa juga berlebih. Itu tidak baik ya, bisa merugikan. Baik merugikan perusahaan ataupun lembaga, juga merugikan kita ya. Nanti kita juga yang akan dievaluasi oleh pimpinan. Yang terakhir adalah sebagai dokumen acuan untuk menjelaskan dan menilai proses kerja. Jadi bagi orang-orang baru atau SDM-SDM baru yang bergabung di unit tersebut atau di bidang tersebut, maka dia akan mendapatkan penjelasan secara harfiahnya gitu. Secara hakikinya seperti apa. Oh, ini artinya ini. Oh, ini artinya ini. Karena di dalam SOP, semua item yang berhubungan dengan pekerjaan tersebut itu akan didefinisikan. Sehingga setiap pekerja atau setiap SDM yang berada di unit tersebut akan memiliki kesepahaman yang sama atau satu. Ya, tidak ada yang namanya ambiguitas, tidak ada yang namanya persepsi A, B, C, karena semuanya sudah didefinisikan. Artinya, semuanya punya keseragaman dalam pemahaman. Seperti itu. Oke, berikutnya kita masuk dalam fungsinya. Apa sih sebenarnya fungsi dari SOP ini? Gitu ya. Nah, yang pertama adalah memperlancar pekerjaan di setiap unit. Oke, efektif dan efisien tadi yang dikatakan. Maka pekerjaan itu bisa terselesaikan dengan waktu yang tepat, ya, dengan pekerjaan yang hemat. Oke, jadi lancar. Karena kita tahu, oh ternyata bahan A, bahan B sudah tersedia. Tapi kalau misalnya ada salah satu bahan yang tidak tersedia, ya sudah otomatis kita mengajukan lagi, gitu. Sehingga itu akan memperlancar pekerjaan kita. Karena kita sudah bisa mengukur, ya. Dan kemudian kedua, fungsinya adalah sebagai dasar hukum dan pedoman kerja. Artinya, ketika kita dalam pembuatan SOP pun, di dalamnya itu sudah ada referensi atau landasan hukum yang akan melindungi pekerjaan kita, ya, baik dalam produksi maupun dalam pelayanan. Nah, jadi sudah ada dasarnya kita melakukan pekerjaan ini itu sah dilakukan karena sudah terlindungi. Yang ketiga adalah memudahkan pelacakan jika terjadi masalah atau kendala pada saat proses pengerjaan. Nah, karena tadi ada step by step-nya, ada bagan alirnya, bagaimana proses yang akan dilakukan sampai dengan hasilnya nanti jadi, maka kita bisa melihat, oh ternyata tadi kendalanya ada di step ketiga atau di tahapan ketiga. Kenapa? Karena tadi ada item yang kurang. Atau karena tadi jumlah porsi dari bahan mentahnya tidak sesuai. Maka kita pimpinan ya ataupun supervisor itu mudah menganalisis, oh terjadi permasalahan atau kendala itu di bagian ketiga karena memang bahan baku misalnya itu kurang, atau mungkin di bagian pelayanan, oh ternyata kartu keanggotaan begini gitu ya, ada yang kurang dan lain sebagainya. Itu tentang fungsinya. Sekarang kita masuk dalam prinsipnya. Jadi prinsip dari SOP itu ada 6. Yang pertama konsisten, komitmen, continue, mengikat, penting, dan dokumentasi. Nah, kalau kita bahas satu persatu di sini, mulai dari konsisten. SOP ini harus dilaksanakan secara konsisten. Ya, dari waktu ke waktu oleh siapapun dan dalam kondisi apapun oleh seluruh jajaran organisasi atau unit ataupun bidang tersebut, ya. Itu harus
dilakukan. Jangan hanya satu kali kita join di unit tersebut baru kita lakukan, tidak. Setiap waktu, setiap kita melaksanakan pekerjaan harus berdasarkan SOP. Yang kedua tentang komitmen. Oke, SOP itu harus dilaksanakan dengan komitmen penuh dan seluruh jajaran organisasi atau unit ataupun bidang ya. Nah, dari tingkatan level yang paling tinggi sampai dengan tingkatan level yang paling rendah. Artinya SOP ini harus dilakukan bukan hanya untuk para pegawai ataupun bawahan, tetapi bahkan untuk pejabatnya sekalipun, pimpinannya sekalipun, itu harus mematuhi SOP yang ada. Yang ketiga adalah continue. Nah, continue ini berkaitan dengan perbaikan yang berkelanjutan, di mana dalam pelaksanaan SOP harus terbuka terhadap penyempurnaan untuk memperoleh prosedur yang benar secara efisien maupun efektif. Ya. Yang berikutnya adalah mengikat. Maksudnya di sini adalah SOP itu harus mengikat pelaksana dan melaksanakan tugasnya sesuai dengan prosedur standar yang telah ditetapkan. Seperti itu. Jadi siapapun yang terlibat di dalam organisasi tersebut, ya itu ya wajib untuk mematuhi SOP. Seperti itu ya, bahkan prosedur-prosedur yang harus dilakukan, tidak boleh memangkas. Biasanya ya mungkin kita pernah berpikir negatif gitu ya, oh karena punya orang dalam, SOP bisa ditabrak atau SOP bisa dilanggar, bisa dipangkas. Nah itu tidak baik seperti itu ya, untuk menjamin kualitas ataupun mutu, maka kita semua jajaran harus patuh terhadap SOP yang berlaku. Kemudian penting, apa maksudnya penting? Nah, seluruh unsur yang ada di dalam organisasi maupun di dalam SOP itu adalah punya peranan penting. Nah, seluruh pegawai ya, bahkan pegawai yang memiliki peran-peran tertentu dalam setiap prosedur yang distandarkan ya, itu memiliki peranan penting. Jika pegawai tertentu tadi tidak melaksanakan perannya dengan baik, maka akan mengganggu keseluruhan proses yang akhirnya juga berdampak pada proses penyelenggaraan dari unit ataupun bidang tersebut. Ya. Kemudian yang terakhir adalah prinsipnya dokumentasi, di mana SOP ini adalah bukti dari terjadinya suatu pendokumentasian yang baik. Jadi seluruh prosedur yang telah distandarkan itu harus didokumentasikan dengan baik, sehingga dapat selalu dijadikan referensi bagi setiap pegawai ataupun SDM yang memerlukan gitu. Oke, sudah jelas ya prinsipnya. Nah, ini adalah kerangka dari SOP. Jadi minimal dalam pembuatan SOP itu ada lembaran pengesahan pimpinan. Artinya memang disetujui, diketahui oleh pimpinan adanya prosedur pekerjaan seperti ini. Kemudian apa sih dari tujuan dari pembuatan SOP itu? Itu harus juga dijelaskan. Kemudian tadi saya katakan ada referensi atau landasan hukum sehingga pekerjaan yang kita lakukan ya itu dianggap sah. Kemudian ada lagi definisi istilahnya, artinya untuk memiliki kesepahaman yang sama, maka perlu didefinisikan setiap itemnya, ya, yang berhubungan dengan hal-hal yang akan dilakukan di unit atau di bidang tersebut. Kemudian ada prosedurnya, yaitu adalah tahapan pengerjaan secara kronologis, ya, runtut, itu harus runtut, tidak boleh terbolak-balik. Oke, kemudian akan diperjelas dengan diagram alir pengerjaannya. Makanya di dalam SOP itu pasti ada prosedurnya atau kita katakan itu namanya algoritmanya. Kesesuaian penyelesaian masalah yang dilakukan secara logis dan sistematis. Kemudian harus ada dibantu dengan diagram alirnya, sehingga ini adalah bentuk dari peringkasan algoritma tadi atau prosedur tadi. Ya, sehingga mudah untuk dilakukan atau diterapkan. Oke, itu saja yang bisa saya jelaskan tentang bagaimana sih merancang SOP yang baik ya. Untuk selanjutnya kita akan bahas materi berikutnya. Oke, terima kasih. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.